Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Kita akan sedikit review race weekend awal dari MotoGP seri ke-14 di sirkuit Balaton Park di Hongaria tahun 2025 ini sampai di sprint race 13 lap yang akhirnya dimenangkan oleh Marc Marquez. Ini adalah kemenangan sprint Marc Marquez ke-13 dari 14 sprint race yang sudah dilakukan sampai di seri ke-14 di Hongaria ini. Cuman kita nggak akan bahas sprint race-nya dulu ya. Kita akan bahas mulai dari hari Kamis dan Jumat. Nah, jadi menjelang Balaton Park, seperti kita ketahui ya, bahwa Balaton Park itu kan adalah balapan sesudah Austria. Dan biasanya kalau sudah Austria ke depan itu, biasanya kalau kita ngomongin masalah silly season, kita bicara mengenai masalah line up pembalap untuk tahun depan, itu sudah mulai banyak banget pergerakan-pergerakannya. Dan di Balaton Park yang paling hot nih ya, itu pembicaraan mengenai masalah satu pembalap tersisa di Pramac Yamaha, di mana Yamaha dan juga Pramac itu sedang memutuskan siapa yang akan menjadi tandem dari Toprak Razgatlioglu tahun depan di Yamaha M1, yang kemungkinan besar Yamaha M1-nya udah nggak lagi menggunakan mesin inline 4 tapi sudah menggunakan mesin V4. Itu awal-awal bahkan kita dengar di hari Kamis itu Jack Miller yang sekarang masih balapan di Pramac itu sempat kayak yang sedikit mengeluarkan kata-kata yang cukup keras gitu ya, dimana dia cukup kecewa dengan Yamaha, belum juga menentukan pembalap mana yang akan mereka pilih, dan bahkan sedikit mengultimatum kalau misalkan mau ya mau, enggak ya enggak gitu, karena dia sendiri Jack Miller ini sudah memiliki beberapa opsi balapan lain jika memang tidak melanjutkan di MotoGP tahun 2026. Beberapa opsinya adalah membalap di tim pabrikan Honda di World Superbike tahun depan. Seperti kita ketahui, World Superbike juga, khususnya Honda juga ada banyak rombakan gitu. Xavi Vierge kemungkinan juga keluar, terus habis itu Iker Lecuona juga kemungkinan keluar dan akan menggantikan, menjadi salah satu opsi pengganti dari keluarnya Alvaro Bautista dari Ducati. Miller juga menjadi salah satu opsi jadi pengganti dari Alvaro Bautista juga sebenarnya di Ducati. Tapi kalau kayak begini, kalau misalkan kayak gini ya artinya Jack Miller lebih mementingkan balapan di MotoGP tahun depan. Udah pastilah MotoGP secara umum levelnya memang jauh lebih keren lah istilahnya gitu ya, dibandingkan dengan WSBK. Nah, Yamaha ya kalau ditelisik lebih dalam, kenapa mencoba mengulur waktu, karena mereka sedang mencoba untuk menentukan pembalapnya yang akan mendampingi dari Toprak Razgatlioglu itu. Mereka ingin pembalap muda gitu ya, khususnya elemen-elemen dari Yamaha Italia. Mereka ingin ya awalnya Diogo Moreira ya, pembalap dari Brazil. Cuman kayaknya Moreira ini bener-bener akan ditangkap sama yang namanya HRC untuk ditaruh di LCR Honda untuk menggantikan Sompierre Chandra tahun 2026 nanti. Nah, Diogo Moreira ini memang sedang jadi rebutan di sebelum ini oleh Honda dan oleh Yamaha, dan sepertinya yang menang Honda nih. Beberapa kali komentator MotoGP itu bilang gitu ya di sesi hari Jumat bahwa Moreira itu saat ini di Balaton Park di Hungaria itu 99,9% itu sepertinya akan masuk di LCR Honda dengan kontrak langsung ke HRC. Nah, artinya dia akan jadi pembalap masa depannya Honda. Kayak gitu. Nah, namun akhirnya kan nggak dapat ya Yamaha. Kemungkinan pembalap muda yang menjadi incaran keduanya, backupnya adalah Manuel Gonzalez yang saat ini sedang memimpin klasemen Moto2. Nah, Manuel Gonzalez juga memberikan waktu sekitar seminggu nih ya, atau 1 pekan di Balaton Park ini. Jadi memang pekan ini nih penentuannya. Dan di hari ini nih, hari Sabtu, itu update-nya adalah akhirnya Yamaha melihat bahwa nanti tahun 2026 itu mereka akan pakai V4 kemungkinan, karena Fabio Quartararo udah berkali-kali bilang, terutama setelah penampilan buruk Yamaha secara umum di Austria itu,
inline four kayaknya udah nggak bisa lagi dari dipakai sama Yamaha. Kalau misalkan semua musuh-musuh Yamaha, semua pabrikan-pabrikan di luar Yamaha itu udah pakai V4, itu udah berat banget. Sehingga ada kemungkinan juga nanti tahun depan itu bener-bener akan pakai V4. Dan kalau misalkan Yamaha V4 itu butuh pengembang, rider pengembang, dan Miller adalah salah satu contoh atau salah satu yang benar-benar pas karena dia punya banyak banget pengalaman membalap di mesin V4 dengan Ducati, dengan KTM, dengan Honda di awal-awal juga pakai V4. Nah, jadi seperti itu. Jadi kemungkinan besar Toprak Razgatlioglu akan bertandem dengan Jack Miller tahun depan di Pramac Yamaha menggunakan Yamaha M1 V4 kayak gitu. Belum ada official, cuman diperkirakan pekan depan Pramac Yamaha akan mengumumkan secara resmi. Kita tunggu aja. Nah, balik lagi ke Balaton Park. Balaton Park ini memang benar-benar bisa dibilang kalau menurut saya setelah melihat dari hari Jumat dan hari Sabtu, ini adalah sirkuit yang nggak ada duanya di kalender bila dibandingkan dengan 21 sirkuit yang lain ya yang ada di MotoGP dari 22 seri ini. Bener-bener beda banget gitu ya. Ini tuh bisa dibilang sempit, terus habis itu stop and go. Chickennya banyak banget, dan chicken ini membuat balapan MotoGP itu harus turun sampai gigi 1. Walaupun memang MotoGP di sini kepake sampai gigi 6-nya. Namun ya, semua mesin MotoGP walaupun menggunakan sampai gigi 6 itu close ratio semuanya. Jadi rasio dari gearboxnya itu diubah khusus untuk Balaton Park ini. Jadi benar-benar close ratio atau rasio gearbox itu benar-benar deket-deket kayak gitu. Masing-masing gear ya 1 2 3 4 5 6 itu deket-deket. Sehingga karena stop and go jadi bisa dapat tetap di top gearnya kayak gitu. Dan ini tuh bisa dibilang kalau melihat balapan Superbike, balapan Moto2, Moto3, World Super Sport itu banyak banget masih memungkinkan adanya overtake. Tapi setelah melihat balapan sprint, jadi memang benar kata Marc Marquez, lap pertama, tikungan pertama itu adalah kunci banget gitu ya. Siapa yang bisa bagus di lap pertama, tikungan pertama setelah start dan memimpin, dan setelah itu dia bisa menjaga pace-nya, ritmenya, maka kemungkinan besar dia akan bisa menjadi pemenang kayak gitu ya. Kita bisa lihat di sepanjang balapan sprint susah banget pembalap melakukan dinamika perubahan posisi, overtake lah pada dasarnya. Kalau misalkan memang kekuatan dari masing-masing pembalap itu udah benar-benar mirip-mirip sama rata, itu berat banget untuk bisa melakukan overtake atau menyalip pembalap yang ada di depannya. Kelihatan banget ya, bisa kita lihat banyak banget kasus kejadian di Balaton Park, khususnya di sprint ini gitu ya. Di sprint aja yang biasanya pembalap itu gerasak gerusuk gitu ya, itu susah banget untuk bisa melakukan overtake ya. Apalagi nanti besok di balapan Grand Prix yang lebih panjang gitu ya, di hari Minggu atau di hari Ahad, itu akan menurut saya akan jauh lebih jadi berasa touring. Kalau udah di depan ya di depan, berada di posisi itu, kalau misalkan dia nggak melakukan kesalahan akan sulit untuk pembalap yang berada di belakang untuk overtake. Teman-teman sekalian bisa lihat deh ulangan-ulangan dari balapan sprint ini, benar-benar sirkuit Balaton Park ini benar-benar susah untuk melakukan overtake untuk kelas MotoGP. Kalau untuk Moto2 mungkin masih bisa, Moto3 juga masih bisa karena badannya juga lebih kecil kalau badan motornya gitu ya, dimensi dari motor dan segala macam. Bahkan Superbike pun masih benar-benar punya ruang untuk bisa dinamika overtake, apalagi Super Sport juga. Tapi MotoGP mungkin karena motornya tuh stiff gitu ya, motornya kaku gitu ya, sehingga untuk melakukan pendekatan pada tikungan-tikungan, pada chicane-nya, terus habis itu tikungan banyak yang tikungan lambat sampai gear 1, itu nggak mudah untuk bisa melakukan overtake di sini. Nah, jadi kayak gitu teman-teman sekalian. Jadi Marc Marquez memenangkan balapan sprint, diikuti oleh 2 pembalap dari VR46, yaitu ada Fabio Di Giannantonio di P2, terus habis itu ada Franco Morbidelli di P3. Dan yang juga cukup menarik adalah Honda ya. Baik itu Marini yang finish posisi 4, terus habis itu ada Joan Mir yang finish posisi 6. Mereka berhasil finish di top 10 pada sprint ini.
Ini menarik nih. Berarti ada sesuatu yang meningkat ya di HRC, khususnya di Honda RC 213V di Balaton Park ini. Nah, pasca sprint, Marc Marquez memimpin klasemen dengan 430 poin dan berjarak 152 poin dengan Alex Marquez. Dan berjarak dengan yang pembalap posisi ketiga yaitu Pecco Bagnaia itu 209 poin. Terus apalagi ya yang mau saya omongin ya, ini salah satunya ya. Sebelum di Balaton Park itu ada isu atau ada rumor bahwa Red Bull akan meninggalkan KTM di akhir 2025. Terus habis itu biasa rumor selalu disambut oleh rumor berikutnya. Rumor berikutnya adalah Red Bull akan nemplok ke Honda HRC. Namun di Balaton Park ini Pete Bearer selaku big boss di tim MotoGP dari KTM itu dengan secara tidak langsung itu menampik rumor ini dengan mengatakan bahwa sebenarnya beberapa pekan yang lalu itu bahkan kontrak perpanjangan antara Red Bull dengan KTM bahkan sudah ditandatangani. Artinya mereka akan lanjut pasca 2025 ini, 2026 juga masih bersama Red Bull, KTM, dan ini secara umum mementahkan banget ya rumor Red Bull akan meninggalkan KTM dan akan pindah ke pabrikan lain. Nah, itu dia teman-teman sekalian, kita tinggal lihat nih, besok seperti apa balapan dari balapan utama atau balapan Grand Prix MotoGP Balaton Park di Hongaria ini. Cuman ya itu dia. Kuncinya memang benar. Siapa yang bisa start bagus dan berada di posisi depan itu akan menjadi kunci pertama. Lalu setelah itu dia harus bisa konsisten menjaga pace dan juga menjaga ritme. Oh iya, di balapan sprint kita juga bisa melihat ada beberapa insiden. Kayak misalkan insiden dari Fabio Quartararo di tikungan pertama di lap awal, di mana dia mencoba mengambil posisi dari sisi dalam dari tikungan satu yang akhirnya sempat membawa Bastianini keluar dan akhirnya membuat Fabio Quartararo sendiri jatuh. Setelah itu Bastianini di sektor ketiga, bahkan Bastianini entah kayak apa bentuknya melanggar ya atau menabrak Johann Zarco sehingga Bastianini dan Johann Zarco itu crash. Ya, dua kejadian ini sedang direview oleh steward dan akan diambil keputusannya setelah balapan sprint. Itu aja. Kita akan bertemu besok pasca balapan utama atau race Grand Prix MotoGP Hongaria di Balaton Park 2025. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.